Sepak terjang para Taipan, karya Sterling Seagrave. Di dunia ini tak bisa ditemukan orang yang lebih kaya daripada orang Cina. Ini kata Ibnu Battuta. Di bagian belakang aja udah lucu dulu. Mereka berjumlah sekitar 55 juta orang, atau cuma 4% dari penduduk Republik Rakyat Cina. Tetapi GNP Cina rantau di Asia saja mencapai 450 billion dolar, seperempat lebih besar daripada GNP RRC. Bagaimana orang yang terusir dari negeri leluhurnya ini bisa seperkasa itu? Mengapa mereka begitu dibenci di negara sendiri, dijarah dan dilarang masuk di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan sejumlah negara lainnya? Merentangkan sejarah selama ribuan tahun, sepak terjang para Taipan merangkum kisah-kisah menakjubkan tentang pengkhianatan, pembunuhan, keberanian, kekejaman, korupsi, tentang jaringan rumit buah kongsi dan guangxi, triad, sindikat penyelundup heroin, para dalang politik, kaisar, jenderal, preman, pedagang, intel, dan pembajak. Murid-murid Sun Tzu ini dengan ciamik mengawinkan bisnis dan politik di Taiwan, Hong Kong, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Dan kini sambil memantapkan basis di Vancouver untuk abad ke-21, ada Lim Xiaoleng, Li Ka-shing, dan para Taipan Cina rantau lainnya berduyun-duyun berinvestasi di kampung halaman mereka. Ini buku yang menarik tentang konglomerat Tiongkok yang sudah berada di banyak negara di seluruh dunia, dan bukan saja secara sendiri tapi juga ngomongin komunitas atau orang dari kampung halaman yang sama, organisasi, perusahaan multinasional, bahkan sekarang sampai pemerintahnya pun turut serta dalam mengembangkan negara mereka. Apa yang dipelajari dari buku ini yang menarik adalah buku ini bercerita jauh sampai ribuan tahun yang lalu tentang gimana orang-orang Tiongkok, orang-orang China ini merantau. Jadi bukan rantauan yang 100-200 tahun lalu saja yang dibahas. Di sini disebutkan nama-nama yang sering kita dengar juga, tapi yang ribuan tahun lalu, kemana mereka merantau, apa yang mereka lakukan. Yang ratusan tahun lalu, gimana cara mereka berjalan, siapa orang-orang terhebat rantau yang 500 tahun lalu, sampai yang istilahnya 100 tahun lalu, 50 tahun lalu, yang sampai sekarang. Yang saya tangkap dari buku ini, mungkin ini semi-semi banyak politiknya, dunia permafiaannya, dan seterusnya. Yang saya tangkap, mungkin saya sendiri merantau udah lebih dari 10 tahun dari hidup itu, yang lebih panjang sih rantau. Tapi basically yang saya tangkap adalah apa yang menjadikan para perantau itu hebat. Saat saya di negara orang, saya ketemu banyak orang-orang rantau yang luar biasa juga. Kalau mungkin di kampung halamannya dia tidak akan jadi apa-apa, tidak akan jadi siapa-siapa, tapi di rantau dia jadi orang yang luar biasa sekali. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang basically sebelum dia merantau, istilahnya di kampung ya nggak ada harapan, bahasa Inggrisnya jelek, dan seterusnya. Dan ini juga terjadi di sini. Banyak orang yang ketika dia pergi, misalnya orang Tiongkok pergi ke Amerika ya nggak bisa bahasa Inggris, pergi ke Indonesia ya nggak bisa bahasa Indonesia, dan seterusnya. Apa yang membuat mereka menang? Kalau saya nggak pengen bahas tentang para orang-orang China ini, tapi saya pengen bahas tentang orang-orang rantau yang sepenangkapan saya dulu lah. Jadi selama merantau saya ketemu banyak perantau-perantau lainnya. Basically yang saya tangkap ada dua pilihan mereka. Yang pertama adalah orang-orang yang nothing tulus. Nothing tulus itu apa? Mereka itu kayak yang mungkin saat mereka kecil, lahir kecil di keluarga tersebut, di kampung tersebut, masuk SD, SMP di daerahnya tersebut, dia dikenal sebagai orang tipe A. Tipe A itu misalnya dia yang pemalu, dia yang penakut, yang khawatir, dia yang bodoh gitu, mungkin dia yang males, dia yang anak manja mungkin, dan seterusnya. Terlalu banyak entitlement yang dijudge ke dia selama dia mungkin 10-20 tahun pertama dalam hidupnya, sehingga dia ketika mau melakukan sesuatu di situ sama keluarganya udah dibilang hati-hati, jangan gitu, sama teman-temannya kamu mah gak akan bisa gitu, dan seterusnya. Sehingga dia kayak punya lingkungan yang dalam hal ini saya sebutnya toxic environment, atau lingkungan yang toxic, lingkungan yang racun, yang artinya tidak mendukung dia untuk tumbuh. Susah lihat orang senang lihat orang susah, ngomongin orang, suka nyalahin, banyak alasan, sehingga basically ini bikin orang jadi sulit berkembang di kampung sendiri karena dia sudah dianggap sebagai sesuatu, udah dicap. Misalnya bapaknya petani, ya udah kamu petani aja gitu. Misalnya bapaknya
tukang becak, ya udah kamu lanjutin bapakmu naik becak dan seterusnya. Itu kayak stigma-stigma yang muncul kadang ketika kita di masyarakat yang belum maju. Dan ketika dia merantau, basically yang perantau sungguhan yang tidak kenal siapapun atau dia benar-benar mandiri, dia di sana tidak ada yang mengenal sejarah dia sebelumnya, sehingga dia bisa kayak membuat reborn gitu. Wah, aku sekarang mau percaya diri, atau misalnya aku yang nggak perlu malu lagi gitu, nggak perlu khawatir lagi, udah nggak ada nih si tetanggaku yang nyinyirin aku gitu, nggak ada temen SMP ku yang bully gitu. Jadi dia benar-benar bisa mereborn dirinya di situ. Dan momen reborn ini basically muncul ketika dia memang harus survive. Survive ini tidak hanya finansial, ketika kita di luar pulau atau luar negeri merantau, itu kayak ngomongin banyak hal, dari mulai culture shock, perbedaan budaya, perbedaan bahasa, perbedaan adat istiadat, banyak sekali perbedaan yang muncul, sehingga mau nggak mau kita harus adaptasi dengan sangat cepat. Nah, proses adaptasi ini basically ketika orang bisa beradaptasi, dia jadi orang yang lebih tangguh menurut saya. Dan karena tadi dia nothing tulus ya, aku mau ngapain aja nggak ada yang kenal, aku mau jualan koran pun, misalnya kan banyak misalnya mahasiswa Indonesia di luar negeri yang bisa nyambi jadi waiters, jadi jaga kafe atau bersih-bersih toilet dan seterusnya. Mereka nothing tulus, kayak nggak ada yang kenal, bodo amat lah. Mau di sini orang taunya aku di luar negeri, di negara maju, di Inggris atau di Amerika atau di Australia, di Jerman, keren. Walaupun di sini nggak ada yang tahu, tapi ya bodo amat. Kalau nggak gini nggak survive. Ini adalah orang-orang yang nothing tulus, artinya dia nggak punya nggak punya rasa malu, nggak punya image yang harus dia jaga. Dia kayak berusaha untuk membuat dirinya jadi lebih hebat, lebih bagus. Dan lingkungan yang baru pun biasanya mendukung, karena sesama anak rantau mungkin, karena mungkin ketemu orang-orang yang akhirnya karena gini, kalau kita lahir di mana kita nggak bisa milih, tinggal di mana waktu kecil nggak bisa milih, tapi ketika kita udah dewasa kita bisa memilih bergaul di mana. Contoh ketika saya ke Mesir, ada ribuan orang Indonesia di sana. Ketika orang Indonesia datang dari Indonesia ke sana itu bisa memilih gitu, mereka mau bergaul dengan komunitas A atau olahraga B atau komunitas pengusaha atau komunitas dari daerah, komunitas dari sekolah mana, itu jadi pilihan gitu. Mereka bisa memilih mau ikut join yang mana. Tapi ketika kecil mungkin belum bisa memilih itu. Jadi akhirnya makanya itu membentuk karakter orang ketika dia remaja atau dewasa nantinya. Atau misalnya kalau kita ke negara-negara, misalnya saya ke Finlandia, itu jarang banget orang Indonesianya, atau Afrika Selatan, sehingga akhirnya kita bisa kayak kalau kumpul orang Indonesia mau bisa level menteri, level pejabat, jenderal, siapapun bisa kayak gabung guyup karena sangat sedikit orang Indonesianya. Jadi kan kayak kita tiba-tiba terekspos dengan komunitas yang jauh lebih berkualitas mungkin ketika kita bergaul sama orang-orang yang lebih senior dengan berbagai macam ragam background gitu. Itu yang pertama, orang-orang yang nothing tulus karena dia ngerasa nggak ada yang perlu dijaga image-nya, nggak perlu malu, nggak ada yang kenal dia dulu orang seperti apa, dia bisa mendefinisikan ulang hidupnya. Yang kedua adalah orang-orang yang has everything tulus. Jadi kalau ada orang yang misalnya, wah aku nggak takut mati, wah itu gampang kalau kamu nggak takut mati gitu. Yang serem adalah kalau kamu mau tetap hidup, itu yang harus kita pikirin ya. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang berpikir bahwa dia itu ngerantau itu ada alasan yang sangat mulia, bisa jadi membuat gimana dia bisa ngirim uang ke kampung halamannya, atau dia mau buktiin sukses dulu agar keluarganya di kampung halaman bisa dia ajak ke tempat dia merantau yang udah sukses gitu. Jadi dia kayak benar-benar jadi kayak pembuktian. Bisa jadi keluarganya di kampung itu benar-benar kesulitan sekali dan udah nyerahin semua yang hartanya dimiliki di keluarga untuk dia bisa merantau berharap untuk sukses. Jadi dia kerja pagi siang malam, Senin sampai Minggu untuk bisa lebih sukses. Kenapa? Karena dia punya everything tulus, jadi dia bisa kehilangan segala hal karena banyak sekali orang yang menggantungkan hidupnya hidup mereka kepada dirinya, termasuk generasi sandwich generation. Mungkin orang tuanya butuh istrinya, anaknya, dia kayak benar-benar dia harus berjuang keras. Nah, ada poin menarik dari orang-orang yang has everything tulus ini, dia punya yang namanya menurut saya privilege ya. Privilege orang rantau itu di awal adalah kalau saya sendiri merasakan sebagai orang rantau, kita bisa kayak kehilangan, kita bisa punya 90% atau kayak ya mungkin kalau ekstrimnya 10 kali lipat waktu lebih banyak untuk benar-benar fokus ke diri sendiri, memperbaiki diri sendiri. Karena kalau kita di kampung halaman kita, tiba-tiba tuh di banyak kasus ya, nggak semuanya, tapi kayak ada namanya kewajiban sosial. Kalau saya sendiri misalnya lagi di Jogja seperti saat ini, undangan nikah itu kayak datang terus, yang anak lahiran, sunatan, pengajian, arisan di kampung,
kampung, RT, RW gitu, dan kayak organisasi, orang ngajak ketemu itu kayak tiba-tiba banyak banget. Dan penting nggak? Ya memang penting sih, tapi basically urgent nggak? Ya kadang jadi urgent, tapi jadi kayak tiba-tiba waktu untuk diri sendiri jadi banyak kesita karena kita makhluk sosial di tempat yang dimana kita biasa beraktivitas atau berasal. Tapi ini basically excuse ya, kalau kita bilang no ya no bisa sih, tapi mungkin karena saya nggak enakan ya. Jadi itu kerasa banget ketika kita di luar negeri tiba-tiba semua agenda itu hilang gitu. Jadi kita benar-benar kayak punya waktu untuk fokus. Kalau bagi yang baru ngerantau awal, dia mau kerja pagi siang malam 3 shift, mungkin dia mau ngelakuin hobinya dengan sangat ekstrim, mau belajar dengan sangat ekstrim, itu dia nggak yang harus ngurusin banyak hal lainnya dibanding orang-orang yang sudah punya sistem sosial. Jadi ini sebenarnya plus minus, tapi menurutku dua itu yang bikin kenapa ada orang-orang rantau yang luar biasa sukses. Tentu banyak sekali alasan lainnya, tapi dua ini ngaruh banget sih. Orang-orang yang berjuang untuk mimpi yang lebih besar, baik mimpinya sendiri maupun mimpi keluarga atau orang-orang yang dia cintai, atau orang yang meredefinisikan hidupnya secara baru gitu, reborn di tempat dia baru berada.